Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hendro Utama di sini. Nah, kali ini kita mau bahas tentang ketika sebuah bisnis ya, bisnis. Saya sendiri menjalankan sebuah bisnis retail gitu. Jadi, salah satu tantangan bisnis retail itu ketika sudah mulai grow, berkembang, kemudian customer mulai banyak, mau nggak mau harus ada yang namanya menambah karyawan, gitu kan, menambah orang gitu kan, menambah SDM seperti itu. Nah, ketika menambah SDM tentu SDM ini ya seperti kertas putih gitu kan, seperti kertas putih. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita si karyawan ini atau ya karyawan yang baru ini sudah ketahui. Misalnya kalau misal kita jual apa ya, sembako gitu kan. Ya apa namanya, si karyawan ini sudah tahu yang namanya beras, minyak goreng, mungkin tinggal merek-mereknya saja yang nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Nah, permasalahan itu muncul ketika ya karyawan masuk kemudian dia sudah tahu minyak goreng gitu kan. Tapi kalau ketika dia ditanya tentang misalnya bumbu dapur atau mungkin tepung serbaguna. Nah, mungkin dia berpikir nih, tepung serbaguna yang dimaksud ini apa gitu kan, atau mungkin mereknya apa gitu kan, dia belum tahu gitu kan, atau mungkin lokasi. Nah, yang sering sering sekali saya temui sih lokasi ya, lokasi misalnya di rak sebelah kiri atau sebelah kanan di bagian urutan rak yang keberapa. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri ketika rekrutmen terjadi gitu kan, rekrutmen atau karyawan baru masuk. Nah, mungkin ya sekali dua kali kita jawab. Nah, karena kalau misalnya bisnis yang mungkin retail skala kecil, mungkin belum ada SOP ya, kita jawab sekali dua kali sih mungkin masih oke lah. Nah, kalau misalnya ini karyawannya bebal atau mungkin ya bukan ya terlalu bebal ya, tapi ya mungkin daya ingatnya kurang lah gitu kan, daya ingatnya kurang ya tentu ini menjadi sebuah masalah tersendiri, tantangan tersendiri gitu kan. Jadi harus sebutkan lagi, itu loh, beras itu ada di rak ini, yang bagian bawah gitu kan, rak sebelah kiri bagian bawah gitu kan. Atau mungkin tepung serbaguna ada rak di sebelah kanan, paling atas, seperti itu kan. Harus ada itu, apalagi kalau sampai ini emosi pun kadang ikut ikut bermain, seperti itu, ikut bermain. Nah, dari sini, saya menemukan sebuah celah ya, sebuah, eee apa namanya, gap pengetahuan antara si karyawan baru kemudian si owner atau mungkin si dari bisnisnya sendiri. Nah, ini pun terjadi ya sebenarnya, bukan hanya sekedar di bisnis konvensional atau retail kecil gitu kan, yang mungkin yang sudah skala besar pun ini terjadi. Makanya perlu yang namanya onboarding atau training gitu kan, training secara mungkin 1 atau sampai 3 bulan seperti itu. Ternyata training pun bisa jadi belum juga maksimal, dan masih butuh waktu 1 sampai 3 bulan. Nah, what if ketika ada sistem, ada kanal yang bisa menjawab secara otomatis pertanyaan-pertanyaan tadi gitu kan. Misalnya melalui satu platform chatting gitu kan, tapi berdasarkan SOP, berdasarkan knowledge bisnis kita, knowledge bisnis dari perusahaan kita atau dari bisnis kita gitu kan. Jadi misalnya tadi tepung serbaguna ada di kanan atas, di rak sebelah kanan bagian paling atas. Nah, itu berupa chat seperti itu kan, ya, dibalas chatnya seperti itu. Nah, ini tentu akan sangat membantu sekali dan menghemat waktu. Jadi misalnya sih dari yang kasir atau si owner tadi sedang melayani pembeli, sedang memberikan apa namanya, menghitung kasir seperti itu, tanpa harus menjawab oh di sana, tanpa harus pindah fokus seperti itu. Yang harusnya dia melayani konsumen kemudian pindah menjawab, kemudian balik lagi melayani konsumen. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya konsumennya udah antri gitu, karena itu akan emosi juga ikut bermain di situ gitu kan. Nah, asisten ini ketika punya pengetahuan SOP dari bisnis atau dari usaha Anda, ini tentu akan sangat membantu sekali dan bisa instan. Maka
training yang 1 3 sampai 3 bulan ini bisa kita cut, off, jadi mungkin hanya kurang dari seminggu gitu kan. Karena apa? Karena apa ya, si karyawan baru ini sudah langsung tahu gitu kan, langsung tahu, tinggal chat aja, tanya aja sama si kanalnya ini, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda ketika ini diaplikasikan ke bisnis Anda, ke toko Anda, ke company Anda, seperti itu. Nah, atau mungkin ada permasalahan lain ketika ada karyawan baru, ada pertanyaan-pertanyaan apa nih yang kira-kira ternyata kok mengganggu sekali. Yuk kita komen di bawah, kita bahas bareng-bareng. Yuk kita komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.